Perkenalkan, nama saya Satrio Tegar Permadi, NIM 202105100023 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Yang pertama, latar belakang. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Coronavirus disease 2019 COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global dan akhirnya diberlakukannya lockdown. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring dalam jaringan atau online di kota Surabaya. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Inilah tabel analisis proses perumusan kebijakan tahapan nomor 1. Situasi masalah. Karena pandemi meningkat diberlakukan sistem pembelajaran daring di kota Surabaya. Nomor 2. Tahapan meta masalah. Masalah yang pertama, pembelajaran daring kurang efektif dari sistem belajar mengajar. Kedua, pelajar akan lebih sulit dalam memahami materi yang dipelajari. Ketiga, kurangnya interaksi sosial antar teman ataupun guru. Keempat, penurunan kesehatan mental dan psikis anak. Kelima, angka putus sekolah semakin banyak. Selanjutnya, nomor 3, tahapan masalah substantif. Masalah banyak anak didik tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Nomor 4, tahapan masalah formal. Masalah lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet minimalis. Permasalahan solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun alternatif solusi yang dapat ditempuh yaitu 1. Lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internet, untuk sementara pindah lokasi yang terjangkau jaringan internet. Kedua, digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. 3. Diupayakan menggunakan media daring variatif yang bisa untuk interaktif. Keempat, apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom, Meeting, Google Meet, webinar, dan lain-lain, agar karakter atau perilaku para murid relatif terpantau. Kelima, materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelum sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Ketika guru menjelaskan materi, para murid dominan bisa lebih memahami. Bila masih ada kesulitan bisa ditanyakan. Tugas yang diberikan ada batas waktu untuk pengumpulan dan dinilai. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19, pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi belajar di rumah. Namun pembelajaran daring di sekolah dasar mengalami banyak permasalahan. Permasalahan ini dialami oleh siswa, orang tua siswa, dan juga guru.
Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi oleh siswa maupun orang tua siswa. Pembelajaran menjadi membosankan dan penilaian pembelajaran yang seharusnya bisa dilakukan secara langsung jadi tidak bisa dilakukan. Pembelajaran menjadi kurang efektif karena adanya hambatan-hambatan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.